Kepada beliau, kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator Ibu Afifah Nurmilatina. Terima kasih atas pantunnya dan juga yang terhormat kepada pembicara ya, Ibu Atut Frida Agustin, kemudian Pak Sekprodi, Pak Novi Rifai, kemudian juga kepada segenap dosen dan juga mahasiswa ya, hadirin sekalian yang merupakan lulusan dari Prodi Ekonomi Syariah yang sedang menunggu wisuda dan insya Allah akan ada ujian kompetensi ya dalam bidang supervisor muda manajemen BPRS. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini dapat berjumpa dengan Ibu Atut, kemudian Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik sekalian mahasiswa. Pada hari ini kita menyelenggarakan pelatihan uji kompetensi untuk supervisor manajemen BPRS yang bertujuan sebagai penajaman ya atau refresh ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin begitu ya. Jadi mengingatkan kembali karena itu pasti akan bermanfaat ya, khususnya ya nanti untuk besok ujian gitu ya. Minimal gitu. Maksimalnya adalah untuk kompetensi pada kalian di luar universitas ya. Jadi tujuan daripada workshop kali ini yaitu sebagai penajaman kembali ya terkait dengan kompetensi yang telah dipelajari pada semester-semester sebelumnya ya, mungkin karena ada yang lupa dan lain sebagainya. Maka ada yang menyatakan more learn, more forget gitu ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak lupa ya. Less learn, less forget gitu ya. Jadi dikit belajar, ya dikit juga lupanya, karena dikit yang tahu gitu. Nah, maka dari itu kita banyak belajar, tapi juga senantiasa untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari. Ya. Dengan ini, maka uji kompetensi itu menjadi penting. Ya. Nanti bagaimana dan lain sebagainya itu akan dipaparkan oleh pemateri, dan insya Allah pematerinya adalah orang yang berpengalaman dalam bidangnya ya. Ibu Atut ini orang yang sekian puluh tahun bergelut dengan perbankan ya, baik secara praktisi maupun teorinya ya. Nah, jadi silahkan diambil manfaat daripada acara ini sebesar-besarnya, karena kita sebagai manusia yang hidup tidak boleh berhenti untuk belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberikan pelajaran. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mari kita baca Bismillah dalam membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas prodi jika ada salah yang sengaja maupun tidak, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas sambutannya. Selanjutnya, acara yang kita nantikan yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Atut Frida Agustin SEMI. Kepada Ibu Atut, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Afifah. Terima kasih yang terhormat Bapak Kaprodi kita, Bapak Dr. Ahmad Hakim. Sama Bu. Assalamualaikum Pak Rahmat. Bapak Sekprodi kita, Bapak Novi, dan Bapak Ibu dosen yang lainnya, serta teman-teman. Ini sudah dikatakan alumni atau belum ya Pak Rahmat?
yang belum mengumpulkan jurnal berarti belum Belum, alumni, Bu. nggih. Belum, nggih. Belum yudisium. Belum yudisium gitu. Teman-teman, program studi ekonomi syariah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti workshop uji kompetensi supervisor muda manajemen bank pembiayaan rakyat syariah yang diselenggarakan oleh Prodi Ekonomi Syariah. Semoga nanti di dalam perjalanan workshop hari ini diberikan kelancaran dan manfaat, insya Allah seperti itu. Baik, sebelum dimulai, saya akan menyambung pantun dari Bu Afifah tadi. Pergi ke kampus jalan kaki. Jangan lupa bawa bekal roti. Yuk teman-teman, kita ikuti workshop supervisor muda dengan senang hati. Begitu ya Bu Afifah? Biar semangat semua. Oke, Bu. Ayo nih teman-teman, dibuka dulu videonya. Dibuka dulu. Ya, nanti sudah dikasih pantun Bu Afifah, saya lanjutkan pantunnya lagi biar semangat seperti itu. Oke, Bu. Ayo nih Firman, Asmaul Wafira, Sohihatul, Fahira, Raisma, sama Indah tuh. Oke, monggo Bu, monggo. Oke, baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi hari ini semoga yang hadir di dalam Zoom untuk mengikuti workshop uji kompetensi supervisor muda senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah sehingga kita mudah untuk saling berbagi ilmu, kemudian berdiskusi untuk persiapan uji kompetensi nantinya seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan uji kompetensi supervisor muda untuk manajemen BPRS yang mana mungkin secara teoritis sudah pernah kita diskusikan di dalam kelas, kemudian secara praktek juga sudah kita laksanakan pada saat praktikum di perbankan syariah atau di manajemen dana bank, ini sudah pernah kita lakukan semuanya. Seperti hal yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, kita mengingat kembali apa yang sudah pernah disampaikan seperti itu. Ini saya bisa share screen, nggih? Nggih, Bu, sekejap, Bu. Baik, teman-teman, nanti kita lebih banyak diskusi ya, karena kita lebih ke bagaimana praktek-praktek yang ada di lapangan terkait dengan manajemen dari BPRS itu sendiri. Oke, kalau kita di dalam melakukan sebuah kegiatan ya, terutama di dalam sebuah lembaga, tentunya di sini nanti teman-teman calon-calon supervisor muda di sini harus mengetahui bagaimana pola manajemen yang ada dalam sebuah lembaga, khususnya lembaga keuangan syariah. Nah, kalau kita berbicara masalah pola manajemen, pola dasar manajemen di sini, manajemen ini berlaku dalam sebuah lini, baik badan usaha, kemudian industrialisasi, kemudian kegiatan perniagaan, kemudian jasa, dan tidak terkecuali yaitu terkait dengan lembaga keuangan ini sendiri. Nah, tujuan dengan adanya sebuah manajemen dalam sebuah kegiatan ekonomi di sini, terutama pada lembaga keuangan, tentunya yaitu terkait dengan profit seperti itu. Bagaimana sebuah lembaga di sini kalau kita berbicara masalah lembaga keuangan khususnya pada BPRS bisa mencapai sebuah keuntungan atau profit yang maksimal yang diinginkan sesuai dengan
tujuan dari pendirian sebuah BPRS itu sendiri. Sehingga di sini bagaimana untuk mencapai sebuah keuntungan yang besar, tetapi di sini pelaksanaan kegiatan operasional yang ada di BPRS ini bisa diselenggarakan dengan efisien seperti itu. Nah, kita mengetahui juga di dalam pandangan ajaran Islam di sini juga sudah diatur, yaitu apa? Segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar dan teratur, serta proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sehingga apa? Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Inilah yang nantinya menunjukkan bagaimana kinerja seseorang, baik supervisor atau manajer atau pekerja yang ada dalam sebuah lingkungan di sini nanti apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Karena kita ketahui semua bahwasanya ada sebuah hadis Nabi SAW di sini, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaannya dilakukan dengan cara itqon. Artinya apa? Tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Sebagaimana di hadis riwayat Tabrani seperti itu. Nah, itqon di sini, inilah yang kemudian diadopsi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan. Yaitu apa? Kalau teman-teman nanti posisinya ada di lingkungan perbankan, inilah yang inilah yang diadopsi, yaitu ketepatan di dalam melakukan kebijakan, kemudian bagaimana arah dari sebuah kebijakan jelas dan tuntas di dalam penyelesaian pekerjaan itu sendiri. Nah, inilah yang harus dipegang oleh teman-teman calon supervisor dari baik bank ataupun BPRS terkait dengan pola dasar manajemen itu sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa teori sebenarnya kalau terkait dengan manajemen ini sendiri. Ini sudah pernah disampaikan. Yang pernah ketemu di manajemen dana bank dengan saya, yang pernah ketemu di perbankan syariah dengan saya, ini pasti sudah mengenal yang namanya teori-teori manajemen. Di sini ada beberapa teori yang terkait dengan pola manajemen. Di sini teorinya Stoner, kemudian Mary Parker, kemudian Robin and Coulter, kemudian yang terakhir terkait dengan manajemen dana bank pada lembaga keuangan syariah dan bagaimana di sini BPRS ini berperan nanti di dalam pengelolaan dana itu sendiri. Sehingga pada sini dibutuhkan yaitu manajemen. Yang manajemennya ini nanti akan dikelola oleh seorang manajer atau supervisor. Supervisor itu sendiri. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS di sini, di dalam pengelolaan atau mengatur posisi dana yang diterima, kemudian ada aktivitas funding. Nah, ini kemudian akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana dengan aktivitas financing. Nah, harapannya di sini tadi, lembaga keuangan yang bersangkutan tadi memenuhi kriteria-kriteria, yaitu bagaimana mempertahankan tingkat likuiditas, kemudian mencapai rentabilitas dan solvabilitasnya, seperti itu. Inilah tujuan kenapa harus ada sebuah manajemen yang kemudian akan dikelola oleh seorang manajer dan supervisor, seperti itu. Karena di sini ada fungsi dari manajemen itu sendiri, tentunya teman-teman nanti harus bisa mengatur yang namanya perencanaan, kemudian bagaimana pengorganisasian sebuah lembaga, kemudian bagaimana penggerakan dari kegiatan atau aktivitas, kemudian yang terakhir terkait dengan pengendalian atau controlling dari kegiatan operasional yang dilakukan di BPRS tersebut. Nah, terkait dengan fungsi manajemen ini sendiri, yaitu pada fungsi planning ini sendiri atau fungsi perencanaan ini terkait dengan bagaimana sebuah aktivitas ini dilakukan di dalam sebuah lembaga, khususnya untuk BPRS. Yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan dari tujuan organisasi, kemudian menentukan strategi, kemudian kebijakan, program, prosedur, kemudian bagaimana nanti penyusunan anggaran dan standar dari kerja. Kemudian mengevaluasi dan menetapkan alternatif terbaik di antara alternatif yang ada. Yang kedua di sini terkait dengan pengorganisasian, tentunya di sini tugasnya yaitu bagaimana bisa merancang dan mengembangkan sebuah organisasi yang akan dilaksanakan melalui sebuah program yang sudah dibuat oleh lembaga.
Yang ketiga yaitu tadi penggerakan atau actuating tadi mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusianya. Karena apa di sini? Penggerak dari kegiatan operasional yang ada di BPRS ini adalah bagaimana kemampuan sumber daya manusia ini nanti akan mempengaruhi dari kinerja dari sebuah kegiatan operasional di dalam sebuah lembaga. Kemudian bagaimana leadership-nya dan bagaimana motivasi yang terbangun di dalam lembaga yang bersangkutan. Yang terakhir di sini yaitu terkait dengan pengawasan atau controlling di sini, yaitu bagaimana kita nanti mampu memantau sebuah aktivitas. Tujuannya adalah sustainable ya, berkesinambungan. Untuk apa tujuannya? Menghasilkan sebuah output pengawasan secara maksimal seperti itu. Nah, sehingga di sini dari fungsi manajemen ini kemudian turun yang namanya struktur organisasi dari sebuah lembaga keuangan di sini khususnya yaitu BPRS. Kalau kita berbicara masalah BPRS di sini tentunya sebuah kebijakan diambil melalui RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Sahamnya, di mana dari Rapat Umum Pemegang Saham di sini terdiri nanti dari GPS Dewan Pengawas Syariah yang sudah ditunjuk oleh DSN Dewan Syariah Nasional, kemudian ada direktur dan dewan komisaris. Nah, direktur di sini nanti akan membawai kabak ya, di sini posisinya itu supervisor, yaitu pada kabak operasionalnya, kemudian ada audit internal dan kabak marketing. Nah, di sini inilah yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama terkait dengan peran dan fungsi dari supervisor ini sendiri, yaitu terkait dengan bagaimana nanti job desk bagian accounting, kemudian ada bagian teller, kemudian ada bagian dari customer service. Kemudian yang terakhir di sini bagian yang ini ya, penunjang seperti office boy dan security. Kemudian di sini ada audit internal terkait dengan pelaporan keuangan. Di sini teman-teman akuntansi, konsentrasi akuntansi sudah mempelajarinya. Kemudian terkait dengan bagaimana sisi marketingnya atau pemasarannya di sini nanti terdiri dari account officer dan marketing seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan fungsi dan tugas dari masing-masing yang ada di dalam kegiatan operasional yang ada di dalam BPRS itu sendiri. Nah, sehingga di sini karena kita terkait dengan bagaimana seorang supervisor ini nanti biar terbentuk bisa membawai dan bisa membawa sebuah lembaga lebih baik, tentunya kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan supervisor seperti itu. Supervisor seperti hal yang kita ketahui memiliki arti ini kan mengawasi ya. Supervisor itu kalau biasanya supervisor di sebuah pabrik, supervisor di sebuah industrialisasi, supervisor di sebuah lembaga, dan di sini ada di BPRS. Ini kan tugasnya mengawasi, kemudian mengarahkan. Sehingga di sini kurang lebihnya supervisor ini adalah orang yang kemudian mengawasi sebuah sistem kerja yang berjalan di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga keuangan. Sehingga di sini kalau kita berbicara supervisor, tentunya tugasnya adalah yaitu mengelola dan mengawasi workflow-nya, yaitu alur kerja tim dan setiap individu yang ada dalam sebuah tim yang bersangkutan. Sehingga di sini nanti kita bisa melihat sejauh mana peran supervisor ini terkait dengan kinerja dari lembaga keuangan itu sendiri atau terhadap BPRS itu sendiri. Sehingga di sini karena supervisor ini di bawahnya direktur ya, di bawahnya direktur, di sini adalah mendapatkan tugas dari direktur tadi untuk kira-kira tujuan lembaga ini mau kemana. Kemudian supervisor ini yang akan mengkomunikasikan tujuan dari lembaga tersebut kepada mereka pelaku yang ada di bawahnya, seperti bagian teller, customer service, kemudian back office yang lebih kita kenal dengan accounting-nya, kemudian bagian marketing dan account officer-nya. Sehingga di sini
selain memberikan arahan dan mengkomunikasikan tujuan dari sebuah lembaga atau organisasi, tentunya tugas supervisor ini yaitu apa? Memantau kinerja dari tim dan individu. Sehingga seorang supervisor yang baik ini harus mempunyai sebuah kriteria. Nanti teman-teman yang ada di dalam forum ini kira-kira bisa melihat dari 8 poin ini tadi. Masuk nggak kriterianya kalau jadi supervisor seperti itu, baik di bank ataupun di BPRS atau di lembaga atau perusahaan yang lainnya. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh supervisor. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi yang baik. Teman-teman bisa bayangkan kalau seorang supervisor kemudian tidak bisa berkomunikasi. Seperti halnya kalau kemarin-kemarin kita diskusi di kelas, ini ada semua di sini, tapi nggak bisa menyampaikan seperti itu. Akhirnya apa di sini? Idenya ini tadi kan tidak tersampaikan. Kita kembali lagi tadi pada apa? Fungsi dan tugas supervisor tadi apa? Mengkomunikasikan tujuan dari sebuah lembaga atau perusahaan. Biasanya di sini apa? Keterampilan komunikasi yang baik ini biasanya orangnya humble, kemudian orangnya supel, seperti itu ya. Tentunya di sini kemampuan komunikasi yang baik disertai dengan pengetahuan terkait dengan produk, terkait dengan kinerja, atau terkait dengan kebijakan, serta visi misi dari sebuah lembaga, seperti itu. Kemudian ketepatan waktu dan manajemen waktu. Kenapa ketepatan waktu dan manajemen waktu? Di dalam lembaga perbankan, tadi sudah di awal, ada ITKON tadi kan ya, bagaimana harus tepat waktu, kemudian apa namanya, cepat, tanggap, dan lain sebagainya, ini yang dibutuhkan oleh seorang supervisor. Bayangkan kalau supervisornya, apa namanya, apa ya, kalau lembek ini apa namanya, artinya, gak cak-cek gitu ya, bahasa Jawanya gak cak-cek, enggak apa ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya Bu Afifah, gak cak-cek gitu? Cekatan. Enggak ini ya, apa ya? Cak-cek Bu. Cak-cek apa ya Rahmat ya? Gak cekatan kayak gitu ya. Gak cekatan. Jadi nanti tentunya akan terasa dengan apa yang dipimpin, apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Nanti ikut ketularan seperti itu. Biasanya kalau pimpinannya itu cak-cek atau cekatan tadi akan menular ke semua yang ada di lingkungan sekitarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengelola tim dan organisasi. Di sini ada manajemen organisasi ya. Tentunya di sini teman-teman yang konsentrasi manajemen ini sudah disampaikan juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tim dan organisasi. Karena budaya organisasi ini sangat penting. Artinya apa? Budaya organisasi ini akan mempengaruhi bagaimana motivasi dan kinerja seseorang dalam sebuah lembaga. Seperti itu. Kemudian etos kerja yang kuat. Itu tadi, etos kerja yang kuat ini sebenarnya apa? Turunan dari cekatan tadi. Kalau nggak punya etos kerja yang kuat, berarti di sini apa? Ketahanan untuk berpikir, ketahanan untuk bergerak ini sangat lemah. Makanya kemarin-kemarin di saat mata kuliah seminar selalu saya sampaikan, sebenarnya menyelesaikan skripsi itu bukan yang cepat, itu bukan yang pintar, tapi mereka yang sabar dan telaten. Ini etos kerja, artinya apa? Ketahanan di dalam emosional, ketahanan di dalam memanage diri. Ini masuk di dalam etos kerja. Kemudian keterampilan kepemimpinan, tentunya leadership. Kalau kita nggak punya keterampilan kepemimpinan, ya nanti bisa ditikung oleh anak buah, kan kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana kemampuan kita tetap tenang di bawah tekanan. Karena supervisor ini nanti ditekan dari atas dan kemudian dihimpit dari bawah. Artinya apa di sini? Sebagai supervisor ini, karena apa di sini? Bagaimana bisa mengkomunikasikan tujuan dari sebuah lembaga ini tadi. Jadi nanti manajernya, kemudian direkturnya menekan supervisornya untuk bisa mengkomunikasikan arah dan tujuan dari sebuah lembaga, kemudian yang bawah ini akan menunggu. Artinya pada sini menunggu gerakan dari supervisor itu sendiri. Jadi nggak boleh terburu-buru, tapi ya nggak boleh letoy seperti itu. Artinya cekatan tadi cepat, tapi
tepat seperti itu. Seperti hanya nanti di bagian teller itu nggak boleh lama karena antrinya banyak, tapi harus tetap tepat dan teliti seperti itu. Kemudian profesional dan sikap positif, nggak gampang seudonan, nggak gampang baperan ya. Kalau gampang baperan nanti tidak bisa mengambil keputusan secara baik seperti itu. Kalau gampang baperan biasanya kayak gitu. Kemudian yang ke-8 yaitu dipastikan apa? Seorang supervisor ini punya pemahaman yang kuat terkait dengan kebijakan perusahaan atau arah dari kebijakan perusahaan, bagaimana visi dan misi perusahaan, bagaimana pengendalian terhadap lingkungan perusahaan dan mengenal tentunya terkait dengan produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau tadi lembaga keuangan khususnya BPRS. Itu terkait dengan siapa sebenarnya seorang supervisor dan bagaimana kriteria dari seorang supervisor itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya apa sih tugas dan fungsi supervisor ini tadi? Tadi kriterianya sudah disampaikan. Fungsinya di sini itu tadi bahwa supervisor ini di bawahnya seorang direktur ya atau manajer di sini. Yang fungsinya itu apa? Supervisor ini harus mampu menyelesaikan sebuah tantangan atau masalah yang terjadi pada internal dari departemen yang dipimpinnya tadi. Kemudian yang kedua, memastikan setiap komunikasi dari pimpinan ke staf dan staf ya ada di bawahnya di sini bisa terjadi dengan baik tanpa adanya salah persepsi. Seperti jubir itu kan bahaya ya. Kalau yang dikatakan dari pimpinannya atau kemudian disampaikan kepada masyarakat, ini lain, itu kan sudah punya persepsi yang lain. Sehingga apa? Pesan yang disampaikan ini kan tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, seorang supervisor di sini harus mampu di dalam apa? Membantu tugas bawahannya jika diperlukan. Artinya ada pendampingan, ada pengawasan. Ini tetap harus dilakukan oleh seorang supervisor. Kemudian di sini tadi fungsinya, tugasnya tadi sama itu pasti menerima arahan dari atasan, kemudian membagi tugas, kemudian menentukan job deskripsi dari job desk dari karyawan atau bawahannya, kemudian membuat skema kerja, kira-kira nanti bagian marketing untuk target bulan Desember ini seperti apa? Ini harus ada skema kerjanya. Bagaimana meningkatkan profit, bagaimana meningkatkan jumlah nasabahnya, ini nanti dibuatkan, didiskusikan terkait dengan skema kerja. Jadi nanti ada targetnya. Berapa target yang harus dicapai oleh seorang marketing? Kemudian berapa pembiayaan yang harus dilakukan oleh seorang account officer, tapi tetap menjaga yang namanya prinsip 5C dan 7P, seperti itu. Kemudian di sini tugas supervisor juga sebagai apa? Jalur penghubung atau komunikasi tadi ya, dari atasan sampai dengan bagian staf, kemudian seperti itu. Kemudian bertanggung jawab terhadap staf yang ada di bawahnya, kemudian membuat planning. Kalau di bagian customer service, kira-kira bagaimana nanti menyusun terkait dengan keluhan dari nasabah, kemudian terkait dengan pelayanan yang diberikan BPRS kepada nasabah dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan yaitu sebuah evaluasi terhadap staf atau anak buah dari supervisor ini sendiri. Kemudian tentunya di sini memimpin rapat, karena di sini apa? Tadi membuat planning ini tadi yang tentunya nanti akan didiskusikan dengan staf yang ada di bawahnya. Yang terakhir, kenapa supervisor ini nggak boleh baperan? Karena di sini apa? Tugas supervisor ini memotivasi karyawan. Jangan sampai kebalik, justru supervisornya ini dimotivasi oleh staf yang ada di bawahnya. Sehingga ini tadi harus berpikiran positif, artinya apa? Nggak boleh baperan terhadap sebuah kondisi yang terjadi di dalam sebuah lembaga yang bersangkutan, seperti itu. Nah, dari ini tadi tugas supervisor, tugas dan fungsi supervisor, kemudian kita bisa melihat apa saja yang harus dilakukan oleh supervisor di dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah secara manajemen. Apa yang harus dilakukan oleh seorang supervisor? Nah, di sini
di dalam manajemen operasional BPRS tentunya harus dilaksanakan, yaitu apa? Prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam manajemen operasionalnya. Apa saja? Tentunya kita tahu bahwasanya BPRS ini adalah bentuknya kemitraan kan ya, sehingga bagaimana nanti BPRS ini bisa menjalin sebuah kemitraan terhadap calon nasabah ataupun nasabah. Sehingga di sini nanti ada peran dari BPRS ini sendiri, yaitu sebagai ta'awun ya, posisinya yaitu bisa memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat dalam bidang keuangan syariah. Kemudian yang kedua, di dalam BPRS ini, karena kita kembali lagi, prinsip yang kita gunakan adalah prinsip syariah, tentunya di sini kita harus juga menganut yang namanya prinsip keadilan atau saling ridho antara pihak bank dengan nasabahnya, seperti itu. Nah, dari prinsip keadilan di sini memberikan apa? Kesamaan hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak BPRS ini sendiri. Dengan apa? Landasan keridhaan dari masing-masing ini tadi antara nasabah dengan banknya sendiri tanpa ada sebuah paksaan seperti itu. Seandainya Rahmat kemudian datang kepada BPRS A seperti itu ya, kemudian akan melakukan sebuah transaksi, tentunya di sini nanti akan dimulai dengan sebuah akad. Nah, akad itu juga diperlukan selain kesepahaman juga ada keridhaan antara si nasabah ini sendiri dengan pihak BPRS atau pihak bank itu sendiri. Itu di awal sudah harus disepakati. Kira-kira nanti nisbahnya ini ditentukan 40-60 ridho apa enggak? Karena kepepet ridho aja, tapi di dalam hati enggak ridho. Inilah yang nanti bisa merusak yang namanya sebuah prinsip yang harus dijunjung oleh manajemen operasional yang ada di BPRS, yaitu terkait dengan prinsip keadilan ini tadi. Sebaliknya, BPRS juga tidak boleh menindas yang namanya nasabah. Mentang-mentang nasabah ini butuh dana, kemudian prosentase nisbahnya ini bisa dimainkan seperti itu. Inilah nanti peran dari teman-teman calon supervisor atau nanti pelaksana dari kegiatan lembaga keuangan syariah ini karena latar belakangnya atau alumni dari prodi ekonomi syariah yang notabene nilai-nilai Islam ini sudah diajarkan, tentunya ini juga harus dijunjung di dalam nanti teman-teman melakukan aktivitas di dalam dunia perbankan seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan ya di sini, bagaimana BPRS ini harus mampu mengedepankan yang namanya manfaat atas segala usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan syariah. Artinya di sini apa? Produknya ini harus manfaat, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas yang melakukan transaksi pada BPRS yang bersangkutan. Itu tadi, kembali lagi pada prinsip keadilan tadi, mentang-mentang ini butuh yang namanya pembiayaan, sehingga nanti dimainkan yang namanya akadnya, seperti itu. Akad sebenarnya akad mudharabah, biar gampang diganti murabahah. Tapi ini banyak terjadi. Mungkin gitu ya Bu Alfa ya. Dari pengalaman-pengalaman di luar sana, bahwasanya memang kemudahan akad paling mudah itu kan akad murabahah. Wes prosentasenya kelihatan. Profit yang akan diperoleh oleh BPRS ini gampang sudah kelihatan. Tetapi di sini bagaimana bentuk maslahatnya ini kira-kira diterima atau tidak, kan kayak gitu ya. Jangan-jangan kita justru mendolimi dari nasabah yang bersangkutan seperti itu. Kemudian prinsip keseimbangan atau tawazun di sini ya. Prinsip ini nanti akan menggambarkan yaitu BPRS dan nasabah ini adalah sebuah keluarga atau sebuah mitra di dalam melaksanakan transaksi yang diselenggarakan oleh BPRS seperti itu. Kemudian prinsip keuniversalan atau rahmatan lil alamin ya. Di sini artinya BPRS ini tidak hanya untuk umat Islam saja atau kaum umat muslim saja. Namun bagaimana peran BPRS ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat
yang melakukan transaksi tadi tujuannya yaitu untuk mencapai sebuah maslahat seperti itu. Tujuannya itu. Sehingga di sini di saat ada sebuah kegiatan transaksi, teman-teman bisa melihat tidak hanya di BPRS ya, kemudian kita bisa melihat ada beberapa bank syariah yang justru teman-teman yang magang di muamalat mungkin sering menemukan nasabahnya itu tidak hanya orang yang pakai jilbab seperti itu ya, tidak hanya seorang Muslim, tapi banyak etnis Tionghoa yang melakukan transaksi di bank muamalat. Pernah saya mewawancarai pada saat itu kenapa kok pilih bank syariah? Artinya ini kan dalam tanda kutip ini kan banknya orang Islam. Kalau orang lain kan bilang seperti itu ya, orang di luar kita kan berbicara ini bank Islam. Tetapi kenapa kok memilih bank Islam? Artinya mereka tidak sepaham dengan kita terkait dengan keberadaan bank syariah. Kalau kita umat Islam melihat kan secara hukum, tapi ternyata mereka di luar Muslim ini melihat operasional yang ada di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah ataupun BPRS, ini melihat dari apa? Sisi keadilan yang diberikan oleh perbankan syariah. Ini sebenarnya nilai plus di saat kehadiran bank syariah ini bisa diterima oleh khalayak secara umum seperti itu. Tetapi terkadang ini juga kita sebagai umat Muslim pesimis dengan keberadaan bank syariah karena kita mendengar kegiatan operasionalnya yang banyak menyimpang dari peraturan yang sebenarnya seperti itu. Ini ada cerita sebenarnya mahasiswa semester 7 ya berarti di sini yang ikut mata kuliah seminar perbankan syariah. Karena memang harapannya saya di sini sebelum UTS proposal itu sudah siap seperti Rahmat dan teman-teman kemarin ya di semester yang lalu. Harapannya nanti setelah mata kuliah seminar ini teman-teman sudah punya RB kan kayak gitu. Nah, ada satu mahasiswa yang tanya sama orang tuanya ini nggak boleh magang di BSI. Katanya keterima di BSI. Mungkin nanti bisa bocor siapa orangnya kayak gitu ya. Nanti biar dicarikan lagi tempat magang. Saya tanya kenapa kok tidak mau magang di BSI atau lembaga perbankan syariah. Alasannya orang tuanya dan saudara-saudaranya menyatakan bahwasanya bank syariah yang ada di Indonesia ini sebenarnya tidak murni syariah. Itu alasan pertama. Akhirnya saya balik. Kalau ada yang menyatakan seperti itu, berarti ayo disusun bagaimana dari pengetahuan masyarakat terkait dengan perbankan syariah itu tadi, kenapa masyarakat enggan ke perbankan syariah? Mungkin salah satunya itu. Itu akhirnya saya buat tujuannya adalah dibuat ini permasalahan yang bisa diangkat. Selama ini kan kita positifnya saja, kayak gitu ya. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih bank syariah, kan kayak gitu ya. Karena di manajemen pemasaran itu sudah ada teorinya kan terkait dengan pelayanan, dengan produk, terkait dengan itu sendiri kan kayak gitu nggih Bu Afifah. Nah, ini sebaliknya berarti ini dibalik. Berarti apa di sini? Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah ini makanya nanti dibalik. Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk menabung di bank syariah. Salah satunya tadi sudah diketahui poinnya. Akhirnya bilang ke saya karena entah karena nggak nggarap proposal atau gimana, alasannya seperti itu. Satu, belum magang karena nggak boleh magang di bank syariah. Yang kedua, permasalahan dengan keluarga tadi. Saya bilang permasalahan tadi diangkat jadi sebuah permasalahan yang dijadikan nanti judul skripsi. Itu solusinya, saya bilang kayak gitu. Artinya pada sini, semoga nanti yang namanya BPRS, yang namanya Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di sini bisa menjadi sebuah lembaga yang mempunyai prinsip keuniversalan tadi. Jadi tidak hanya umat Muslim saja, umat Muslim saja yang nanti join dengan Lembaga Perbankan Syariah atau BPRS, tapi bagaimana manfaat ini bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat di dalam bidang keuangan syariah seperti itu. Dari manajemen operasional tentunya kita nanti akan mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh BPRS. Nah, di sini kalau teman-teman mengutip di dalam Undang-Undang Perbankan
tentunya kita bisa melihat apa saja yang boleh dilakukan oleh BPRS di dalam kegiatan operasionalnya. Yang pertama tentunya di sini yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian yang kedua menyalurkan atau menyediakan sebuah pembiayaan seperti itu. Nah, kalau menghimpun dana artinya di sini kita menerima yang namanya produk tabungan atau saving atau deposito, baik berupa nanti akadnya berupa mudharabah atau berupa wadiah seperti itu. Sedangkan untuk pembiayaan nanti kita bisa bedakan terkait dengan pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan jual beli dan sewa. Ini untuk kegiatan operasional BPRS-nya yang diizinkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Nah, sehingga di sini kalau kita melihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 24 di sini ya, tahun 2015 terkait dengan produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah di sini sudah diatur bagaimana ketentuan pelaksanaan mengenai produk dan aktivitas dari BPRS itu sendiri. Yang pertama tadi menghimpun dana, kemudian ada penyaluran dana, kemudian ada penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, atau penyertaan kepada BPRS yang lainnya, dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, kemudian kegiatan yang lainnya nanti banyak. Ini yang dimaksud dengan fee-based income-nya dari BPRS. Kalau di mata kuliah perbankan syariah, kemarin kira-kira masih ingat nggak yang namanya produk itu apa saja kemarin? Produk ini, produk dengan jasa ini kan lain ya. Kalau produk kira-kira apa saja, masih ingat nggak kalau produk? Produk dari aktivitas dari lembaga perbankan, baik bank syariah atau BPRS. Yang disebut produk ini apa? Masih ingat atau enggak? Insya Allah masih, Bu. Allah, apa Rahmat? Produknya, Bu? Produknya. Tabungan. Terus pembiayaan. Oke. Tabungan ini kan berarti penghimpunan dana kan ya? Sebenarnya secara teoris ini produk ada dua. Produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Sisanya apa yang ada di aktivitas perbankan, yaitu adalah jasa yang nanti masuk ke fee-based income. Karena kalau kita berbicara masalah produk, larinya ke profit nanti, ke profit atau keuntungan yang diperoleh oleh lembaga perbankan atau BPRS. Jadi penghimpunan dana ini nanti akan mempengaruhi berapa jumlah DPK yang masuk di dalam sebuah lembaga keuangan syariah. Di sini terdiri dari simpanan, kemudian investasi terkait dengan tabungan dan deposito, kemudian di sini pinjaman atau pembiayaan yang diterima oleh dana pihak kedua, kemudian kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Ini artinya pada sini ada penyertaan modal seperti itu. Tapi kalau kita berbicara masalah DPK atau dana pihak ketiga, ini kan hanya pada sisi simpanan dan sisi investasi, yaitu tabungan dan deposito. Nanti kalau disyariahkan, kira-kira tabungannya ini jenisnya apa? Mudharabah. Kalau deposito jenisnya lebih ke wadiah, seperti itu. Yang kedua, produk perbankan, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Rahmat, yaitu terkait dengan pembiayaan atau penyaluran dana. Nah, penyaluran dana di sini terkait dengan bagi hasil yang dari mudharabah, musyarakah, kemudian sewa menyewa, di sini ada ijarah, kemudian atau kita kenal kemudian ada IMBH ya, IMBH ijarah mutahiyah bitamlik, kemudian ada multi jasa. Kemudian kalau kita berbicara masalah jual beli, produknya itu kan ada murabahah, kemudian ada istisna, ada salam. Kemudian ada prinsip pinjam meminjam yang notabene di sini biasanya dilakukan oleh BPRS terkait dengan pinjam meminjam yang kemudian tanpa harus mengembalikan lebih, yaitu dengan sistem qardul hasan.
Kemudian dari sisi penyaluran dan kegiatan penyaluran dana di sini selain pembiayaan, yang kedua yaitu apa? Ada pembiayaan ulang atau refinancing seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengalian utang atau pembiayaan. Kemudian yang keempat ada apa? Kegiatan penyaluran dana yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan tadi. Artinya pada sini BPRS 1 melakukan penyertaan modal kepada BPRS yang lainnya. Atau nanti di BPRS yang lainnya tadi, penyertaan modal dari BPRS-nya kita ini dinyatakan sebagai penyertaan modal atau dari DP2, dana pihak kedua, seperti itu. Kemudian penempatan dalam dana yaitu tadi ya, bisa giro, deposito, bisa nanti diinvestasikan dengan sertifikat deposito syariah atau nanti dititipkan pada unit usaha yang lainnya, kemudian dibentukkan dalam bentuk deposito, kemudian atau dibentukkan dalam bentuk giro. Kemudian yang keempat di peraturan OJK tahun nomor 24 tahun 2015 tadi, BPR sekarang diperkenankan untuk melakukan kegiatan, yaitu penukaran dari falas itu sendiri. Kemudian kegiatan lainnya di sini lebih ke jasa ya. Tentunya di sini pada posisi kelima ini lebih ke jasa atau nanti pendapatan dari kegiatan atau aktivitas dari produk yang ada di perbankan ini lebih ke fee-based income, pendapatan di luar pendapatan pokok yang dilakukan oleh pihak perbankan, seperti itu. Sehingga di sini apa? Biasanya poin kelima ini antara satu BPRS atau satu bank dengan bank yang lainnya ini tidak sama, karena ini bentuknya pelayanan. Seperti halnya teman-teman kalau ke ATM ada bank yang bisa untuk bayar segalanya, bisa bayar PDAM, bisa bayar tagihan PLN, tetapi ada bank yang tidak bisa untuk melakukan kegiatan transaksi yang bersangkutan. Tetapi di sini tetap produk yang dikeluarkan yaitu simpanan dan pembiayaan. Hanya jasanya yang akan membedakan antara satu bank dan bank yang lainnya. Sehingga di sini nanti masuk dalam inovasi perbankan, sejauh mana nanti bank ini bisa memberikan sebuah pelayanan jasa sehingga kan lebih memberikan sebuah kepuasan bagi nasabahnya, seperti itu. Kemudian ini tadi konsep operasional tadi sudah dibahas di awal, ada penghimpunan dana, ada wadiah dan mudharabah, kemudian penyaluran dana tadi sudah ya, jual beli, ada murabahah, salam dan istisna, kemudian sewa ini ada ijaroh, kemudian bagi hasil atau syirkah di sini ada musyarakah dan murabahah, serta ada qad di sini ya, atau kita kenal dengan qardul hasan, pinjaman kepada nasabah yang tentunya di sini nasabah wajib mengembalikan sesuai dengan kesepakatan waktu dan pengembaliannya. Nah, setelah kita mengenal sebuah produk yang ada di lembaga keuangan perbankan, di sini baik bank syariah ataupun BPRS, tentunya di sini hal yang paling penting di dalam kegiatan pelaksanaan operasional perbankan di sini kira-kira teman-teman kalau milih bank kira-kira milih apanya terlebih dahulu? Kira-kira apa dulu yang dipilih? Mungkin saya bisa langsung interaksi nggak ya, Bu Afifah? Nggih, Bu, monggo. Kira-kira apa? Kalau Windiana, kalau milih bank, kira-kira milih apanya, Win? Milih dari segi jasa sama produk sesuai kebutuhan. Oke, jasa dan produk. Ainun, kalau Ainun mau jadi nasabah bank, kira-kira yang dipilih apa dulu sama Ainun? Ini Bu, citranya. Apa Ainun? Citra banknya Bu. Oh, citra banknya, oke. Ada bank A yang lemot di dalam di dalam pelayanan, ada yang cepat kan kayak gitu ya. Kemudian Berta gimana kabarnya Berta? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Atut sehat ya. Alhamdulillah. Berta kalau mau milih bank apanya dulu? Kalau saya dilihat dari jaringan kantornya Bu, biar saya Oke. kalau mau ambil
uang itu lebih mudah. Berarti lokasi ya, Berta ya. Kasih, ya. Lokasi. Gista, nanti Gista iki mau. Ya, Bu. Gimana? Apanya, Bu? Memilih Apanya? bank. Kalau Gista mau pilih bank, pilih apanya dulu? Pilih kenyamanan sama kesesuaian dengan kebutuhan. Oke, kenyamanan, kebutuhan. Kemudian, Kozi, ini yang tak ganggu mulai kemarin. Milih apa sih kalau mau milih bank, Ji? Oh, Bu. Apa ya, Bu? Dari unsur kehati-hatiannya, maksudnya aman atau enggak gitu? Aman atau enggak, berarti Aman atau tidak? brand dari ini ya, banknya tadi ya. Ya. Oke. Ada lagi? Kira-kira ada lagi enggak pendapat yang lain? Nyamannya kalau pilih bank yang mana? Teman-teman kan bisa melihat ya, kalau di bank kemudian antriannya banyak, kira-kira malas apa enggak? Panas, Bu. Males kan ya? Terkadang itu meja tellernya ada 3, meja customer service-nya ada 3, yang dibuka cuma 1. Kan kayak gitu kan ya? Padahal yang antri banyak, petugasnya ada kayak gitu. Kalau kita lihat di BNI yang di bawah masjid, itu kan tellernya ada 3. Kadang-kadang ada mbaknya bukanya 1, yang 2 ditutup. Itu yang antri banyak. Kan sedikit gimana ya? Sedikit gemes kan kayak gitu ya. Apalagi di customer service itu kan kita harus banyak melakukan komunikasi. Antrian customer service juga nggak sedikit. Yang dibuka 1. Customer service itu kan nggak cukup 5 menit kan ya. Apalagi kita punya sebuah permasalahan dari produk yang ditawarkan. Berarti apa di sini? Pelayanan ini sebenarnya apa? Yang jadi modal dasar sebuah lembaga keuangan, khususnya perbankan atau BPRS ini jadi garda terdepan. Teman-teman kalau bisa melihat BCA pusat ya, itu tellernya kan sepanjang kantor tuh ada teller semuanya. Customer service-nya juga banyak. Jadi walaupun nasabahnya banyak, nggak sampai antri panjang seperti itu. Kemudian pelayanan, jadi walaupun pakai sandal jepit atau teman-teman pakai sepatu, interaksi antara security dengan nasabah ini sama baiknya, seperti itu. Sampai diantarkan, sampai diberikan tempat duduk. Sehingga kalau teman-teman terkait dengan bagaimana pelayanan prima, itu sebenarnya BCA itu punya standar yang cukup tinggi terhadap pelayanan prima yang akan diterima oleh calon nasabah, seperti itu. Entah kadang-kadang seperti capem kecil-kecil ya, ini apa karena memang jumlah nasabahnya tidak terlalu banyak yang datang pada pada kantor yang bersangkutan, sehingga di sini memang pelayanannya ini kurang cepat seperti itu kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, sehingga di sini kalau kita berbicara bagaimana standar pelayanan yang seharusnya ada di lembaga keuangan atau di BPRS, atau kita kenal biasanya dengan service excellent, di sini biasanya Bu Ratih kalau berbicara masalah service excellent, yang paling mumpuni seperti itu ya terkait dengan service excellent. Karena apa di sini? Setiap sebuah lembaga, baik perusahaan atau lembaga keuangan di sini khususnya, kemudian artinya di sini kalau kita berbicara masalah service excellent atau standar mutu ini lebih ke mereka yang bergerak di bidang jasa seperti itu. Kalau teman-teman berbicara masalah hotel, itu service excellent-nya cukup tinggi karena memang terkait dengan pelayanan atau jasa. Sejauh mana kenyamanan dari customer ini tentunya nanti karena apa? Promosi itu lebih cepat melekat di saat di sini ada apa? Promosi dari person to person kayak gitu ya. Saya Bu Afifah, kalau di rest hotel enak apa enggak? Kalau Bu Afifah sudah enggak enak, walaupun saya belum baca promosinya, biasanya sudah ilfil duluan kan kayak gitu ya. Tapi bagus kolam renangnya kalau yang ada di ada beberapa ini ya kalau kita pilihan kamar yang langsung keluar langsung ada kolam renangnya, itu kan sudah kepengen dulu, nggak usah lihat brosur, nggak usah lihat webnya RISE, tapi kita sudah tertarik. Artinya di sini standar mutu ini memang harus didepankan ya, terdepan di dalam
kegiatan operasional di lembaga keuangan, karena ini terkait dengan jasa. Karena kalau kita berbicara masalah service excellent di sini, artinya apa di sini? Sebuah lembaga ini punya kepedulian kepada nasabahnya tadi, kepada customer-nya ini tadi, untuk apa? Memberikan layanan yang terbaik, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah lembaga keuangan, di sini ada namanya Service Quality Index. Siapa saja yang masuk dalam Service Quality Index, di sini garda terdepan yaitu Customer Service. Kalau teman-teman masuk di bank, akan melakukan sebuah transaksi, kemudian CS-nya itu tadi, CS-nya baperan ya, atau nggak enak kayak gitu ya. Ini kita sudah nggak enak duluan. Makanya di sini biasanya di bagian depan atau front office ini ada customer service dan teller, ini biasanya ditempatkan yang enak-enak dipandang kan kayak gitu ya. Yang rapi, berpenampilan menarik, dan lain sebagainya. Berpenampilan menarik ini dalam tanda kutip bukan yang lain-lain ya, apalagi di BPRS Syariah. Rapi, kemudian pantes kan kayak gitu ya. Kemudian bagaimana cara berpakaiannya, inilah biasanya yang ada di front office atau di garda depan di dalam sebuah lembaga keuangan. Garda paling depan yaitu, nanti ada yang jawab security kan kayak gitu ya. Karena ingat di praktikum perbankan syariah tadi, ada yang mau jadi security, nggak mau jadi teller, karena nanti takut ngitungnya salah, kan kayak gitu ya. Golep nggak salah menjadi security dulu ya, Golep ya. Enggak bercanda. Enggak bercanda, Golep, dia langsung muncul ini. Kalau nggak gitu nggak muncul, Golep. Iya, nggak apa-apa, Bu. Dipanggil aja, Bu. Dipanggil aja ya, biar muncul, Golep. Kayak gitu. Jadi di sini garda terdepan, untuk sisi keamanan memang di sini security, teman-teman bisa melihat security sekarang itu kan lebih profesional ya. Justru sebelum ke customer service, security itu sudah menghadang di depan. Menanyakan keperluannya apa, sehingga nanti ada solusi sebelum ke customer service. Contohnya, Koji mau transfer. Kemudian transfernya antar bank. Kayak gitu. Ini jamnya sudah 1:30. Padahal tutup clearing itu kan jam 2. Itu sudah untuk antar bank itu sudah ditutup. Antriannya masih banyak. Nah, ini peran security sebelum ke customer service, security itu sudah menghadang. Dilihat dulu tujuannya apa, kemudian manfaat apa yang akan diperoleh dari lembaga ini. Kayak gitu. Seandainya punya Ekozi, BNI, kemudian mau transfer ke BCA, waktunya sudah 1:30. Kemudian antrinya Kozi ini masih sekitar 10 orang. Ini pasti nanti diarahkan oleh seorang security ini untuk kembali besok, karena waktunya nggak cukup. Karena kalau pas jam 2 atau jam 2 lebih di depannya teller, ini tidak bisa ditransaksikan hari ini. Karena ini tadi ada sebuah transaksi antar bank, kecuali bank yang sama. Kalau BNI sama BNI bisa dilaksanakan dalam kegiatan transaksi ini tadi, bisa dalam waktu sampai dengan tutup kas kayak gitu ya. Tapi kalau antar bank ini waktu clearing itu kan jam 10 sama jam 2. Sehingga sebelum jam 2 itu sudah ditutup. Karena apa? Nanti ada pelaporan terkait dengan pengiriman antar bank seperti itu. Ini security sudah paham. Sudah paham, nanti akan diarahkan. Kalau kira-kira waktunya nggak cukup pasti akan diarahkan untuk besok harinya seperti itu. Kemudian yang ini customer service ini harus mampu memberikan sebuah solusi dari nasabah ini tadi. Ada sebuah permasalahan dari nasabah, customer service ini harus apa? Mampu memberikan solusi. Kemudian harus mampu mengenalkan sebuah produknya. Kemudian kunci dari customer service yaitu apa? Mengarahkan dari produk yang dibutuhkan oleh nasabah. Tadi teman-teman ada yang menjawab, milih bank A, milih bank B karena apa? Itu tadi kesesuaian dengan produk atau keperluan dengan produk yang bersangkutan. Misalnya Golep punya uang 100 juta, kemudian akan buka tabungan biasa ya. Artinya di sini kan ada tabungan itu kan ada kelasnya biasanya ya. Nanti ada yang premium, kemudian ada yang standar dan lain sebagainya. Golep hanya datang ke bank untuk membuka rekening tabungan. Biasanya karena nominalnya besar, customer service ini nanti akan tanya kepada si calon nasabah. Kira-kira tujuan untuk saving ini untuk apa? Kalau untuk kebutuhan perputaran bisnis sehari-hari, ini tidak akan diarahkan untuk tabungan yang simpanannya atau jangka waktunya ini bisa mengendap.
Tapi di sini kalau memang hanya untuk menabung, biasanya diarahkan karena nominalnya tinggi, diarahkan ke deposito. Berarti di sini siapa yang diuntungkan? Bank juga diuntungkan karena apa? Terkait dengan lamanya pengendapan uang dari si nasabah. Nasabah juga mendapatkan pengetahuan terkait dengan kalau uang 100 juta punyanya Golib ini nggak mau diambil-ambil. Kalau kita lihat persentase dari bagi hasilnya itu kan lebih banyak deposito kan ya dibandingkan dengan tabungan. Berarti nanti kan apa? Diarahkan mana yang lebih menguntungkan ke nasabah seperti itu. Inilah fungsi customer service. Selain memperkenalkan produk, harus mampu menjawab dari semua permasalahan dari nasabah. Kemudian yang ketiga itu apa? Mengarahkan nasabah kepada produk yang sebenarnya dibutuhkan. Selanjutnya yaitu bagian teller. Bagian teller ini itu tadi ikon tadi masuk dalam teller ini tadi. Tepat, cepat, kemudian tepat, kemudian teliti, kan seperti itu ya. Kalau kemudian nanti tellernya ini rodok lemot, kan kayak gitu ya, kira-kira menambah yang namanya antrian, kan kayak gitu ya. Tetapi di sini, cepat itu bukan berarti kemudian terjadi sebuah kesalahan. Saya ingat dulu ya, teman-teman ini tadi, sama-sama teller pada saat itu, terkadang tidak teliti itu akhirnya apa? Waktu itu pembayaran SPP di BNI UMM kayak gitu ya, pembayaran SPP di BNI UMM. Terkadang ada teman-teman yang memang sengaja untuk nakal kayak gitu ya. Jadi karena sekarang kan teman-teman enak ya kalau bayar SPP tinggal transfer, kemudian nggak perlu antri. Kalau dulu harus pakai slip kalau di keuangan. Zaman saya kuliah maksudnya kayak gitu ya. Bawah-bawah saya masih 5 tahunan, di bawah saya itu masih harus pakai slip. Kalau bayar SPP, kemudian nanti distempel di bagian keuangan. Sudah di bank antri, di keuangan antri. Belum lagi nanti di keuangan kalau salah sedikit kan sudah dimarahi sama ibunya ya. Itu kan sudah terkenal di keuangan kan kayak gitu. Jadi emang di keuangan itu orangnya harus tegas kan kayak gitu. Koji biasanya yang ambil HR part-time ini. Punya pengalaman kayaknya Koji ini. Belum tanggalnya kok datang sih. Jadi dengan banyaknya nasabah ini tadi, tentunya di sini harus cepat. Tapi cepat ini kan harus tepat dan teliti. Artinya di sini pengalaman pribadi. Sebelah saya di sini juga teman-teman bagian teller ya, bagian penerimaan pembayaran. Karena saking ramenya, itu ada mahasiswa yang sedikit nakal tadi, rodok-rodok mau buat mainan kayak gitu. Diserahkan slipnya, uangnya nggak diserahkan. Nah, bagian teller ini kenapa harus teliti? Karena apa? Bagian teller harus memeriksa yang namanya jumlah nominal yang diterima dengan nominal yang ditulis di slip. Jangan sampai nanti jumlah nominal yang ada di slip ini nggak sama dengan jumlah nominal fisik yang diterima. Pas nanti akan apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Nemblong itu apa ya? Akan tekor kan kayak gitu kan ya? Karena apa? Jumlah uang yang masuk setelah dihitung dari slip yang ada ini tidak sama. Itu banyak kejadian. Waktu itu bayar SPP-nya masih 1 juta sekian. Teman-teman kan sudah menyentuh angka 4 juta kan kayak gitu ya. Berarti saya kan hitungannya jadul kan kayak gitu. Masih sekitar 1 jutaan kayak gitu. 1 juta ya kalau yang nakal 1, kalau yang nakal banyak kan tinggal mengalihkan kan kayak gitu. Artinya di sini teller ini harus cepat tetapi tepat dan teliti. Di dalam apa? Melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan yang ada di sisi depan atau di bagian teller dalam penerimaan ini tadi, penerimaan dana dari masyarakat atau dari nasabah atau dari dana pihak ketiga seperti itu. Itu yang diperlukan. Nanti tepat tapi lama, berarti kan menambah antrian. Kemudian cepat tapi tidak teliti, berarti nanti menjadi apa? Kerugian bagi pelaku dari kegiatan operasional yang bersangkutan seperti itu. Sehingga di sini tadi harus tepat, harus cepat, kemudian harus teliti. Ini di bagian teller seperti itu.
Kemudian walaupun di sini ada tepat, kemudian ada cepat, kemudian ada teliti, tentunya bagaimana di saat kita harus menyapa seorang customer ini dengan apa? Dengan sopan, dengan baik, dan yang pasti apa di sini? Tadi bagian garda terdepan biasanya front office ini biasanya penampilannya ini lebih rapi, lebih baik seperti itu ya. Yang di Bank Syariah juga nanti bagaimana penampilannya ini juga diperhatikan. Mungkin teman-teman banyak ya yang kalau mau magang kemudian ketemu saya. Biasanya cowok-cowok ini, kalau cewek-cewek nggak usah diajarin. Yang biasanya kuliah, pakaiannya ya seadanya, pokoknya berangkat kuliah, biasanya nanti saya sering banyak komentar kalau di kelas perbankan syariah. Si A, ayo rambutnya dipotong seperti apa biar lebih rapi. Kemudian bajunya harus pas. Kalau laki-laki hemnya jangan sampai turun ke bawah di sini. Nanti kelihatan kedodoran. Apalagi yang kurus. Tambah kelihatan nggak ada isinya badannya. Padahal penampilan itu juga akan menunjukkan siapa dirinya. Kalau orang Jawa itu kan apa jadinya? Ajine rogo saka busono kan kayak gitu ya. Bu Afifah ini orang Jawa atau orang mana Bu Afifah? Orang Jawa, Ibu. Orang Jawa, nggih. Aji ning rogo ini kan saka busono. Artinya apa di sini? Orang itu juga akan menghargai kita di saat kita berpenampilan baik seperti itu. Sehingga ini juga yang diperlukan di saat teman-teman nanti menjadi bagian dari sebuah lembaga keuangan khususnya di perbankan seperti itu. Banyak yang anak mungkin teman-teman yang laki-laki ya, yang biasanya hemnya kebesaran, saya bilang kalau pakai hem garisnya di sini. Jangan turun ke bawah, nanti kelihatan baju pinjam seperti itu. Tapi nanti yang cewek-cewek bajunya biasanya terlalu ke atas, jadinya kekecilan kan kayak gitu ya. Saya ingat dulu Pak Agus bilang waktu rapat koordinasi, Batut nanti kalau anak perbankan pakai celana suruh nyeples saya ingat seperti itu. Artinya di sini penampilan itu yang rapi itu kan bukan berarti kemudian semuanya serba kecil kan kayak gitu ya. Tapi bagaimana enak dipandang oleh mata. Itu terkait dengan bagian front office. Kemudian ada aspek tangible-nya yaitu terkait dengan ini tadi. Tangible ini lebih dari posisi dari supervisor ini tadi. Kemudian layanan telepon. Teman-teman pernah nggak telepon di layanan perbankan? Ini kan enak yang ngomong awalnya ya. Bukan Assalamualaikum, kan nggak gitu. Ada sebuah perkenalan, salam, kemudian salam ini kan kalau di perbankan syariah kan Assalamualaikum, kemudian selamat siang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Bagian telepon ini akan memperkenalkan diri dan bagiannya posisinya sebagai apa? Ini dulu di praktek perbankan syariah sudah untuk bagian apa namanya front office ini sudah dilakukan. Seandainya Koji nanti bagian layanan telepon dari sebuah lembaga keuangan perbankan kayak gitu ya. Biasanya Assalamualaikum, selamat pagi dengan Kojinatul Mufidah, bagian customer service bisa yang dibantu. Jadi ada ini apa namanya? Ada tatanan atau ada standar yang harus dilakukan oleh pemberi jasa ini tadi, khususnya pada sisi perbankan tadi. Inilah profesionalitas dari servis yang harus dilakukan. Sehingga di sini setiap lembaga perbankan, khususnya pada BPRS juga di sini, harus menganut yang namanya Service Quality Index ini tadi, ada di garda depan, dan kemudian ada di bagian back office yang tidak terlihat, tapi bagaimana menunjukkan sebuah pelayanan yang terbaik kepada pihak nasabah, seperti itu. Oke. Nanti ada fungsi apa tadi customer service ya untuk melayani nasabah tadi. Kemudian di sini untuk apa namanya ini tata cara melayani nasabah di sini ada 23 yang di sini kira-kira nanti kalau posisinya kita ada di front office apakah kira-kira kita masuk dalam kriteria ini tadi. Kalau tadi kriteria supervisor, sekarang kriteria di dalam staf atau pelayan dari sebuah lembaga keuangan seperti itu. Cepat tentunya kalau yang namanya di perbankan semua serba cepat karena terkait dengan pelayanan tadi. Yang dilayani tidak hanya 1 dan 2 tapi yang dilayani adalah banyak. Sehingga di sini ada cepat, kemudian tepat, kemudian ada cermat.
Cermat artinya di sini ada sebuah prosedur yang sudah disepakati di dalam sebuah lembaga, ini teman-teman harus mengikuti dari prosedur yang ada. Mentang-mentang saya kenal dengan Bu Afifah, posisi saya di teller. Pokoknya tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang ada. Wes tetep sik slipnya, tetep sik buku tabungannya, inilah yang nanti tidak diperkenankan oleh perbankan di dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, seperti itu. Kemudian teliti, kemudian benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini nanti bagian supervisor juga harus meneliti kira-kira pada bagian staf ini sudah melakukan nggak sesuai dengan aturan main, kemudian kebijakan yang dilakukan kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Kemudian ramah, itu tadi nggak jutekan ya, bagian teller, bagian customer service nggak jutek yo, malas juga nasabahnya kan kayak gitu. Kemudian sopan ini, sehingga di sini apa? Di saat kita ada di bagian front office, entah itu pas nggak enak hati, kemudian bad mood, yang namanya ramah, sopan ini tetap harus berlaku. Nanti setelah istirahat silakan, kalau mau meraung-raung dengan kondisi yang ada, bad mood-nya dikeluarkan. Tapi di saat kita berhadapan dengan nasabah, itu tadi, kita tetap harus memberikan sebuah pelayanan, kita tetap harus ramah, kita tetap harus sopan, seperti itu. Kemudian simpatik, artinya pada sini, di saat kita dilayani oleh teller A, B, dan C, ini tellernya menyenangkan semuanya. Nggak milih-milih, tiba-tiba milih, aku teller iku aja wes, yang 2 aja, padahal artinya sebenarnya di teller 1, berarti ada sesuatu hal, kenapa nggak mau di teller 1, seperti itu. Itu juga pernah terjadi, kebetulan saya ini ya dengan beberapa staf keuangan UMM ya, karena UMM ini punya andil besar terhadap BNI, itu ada yang pernah nanya ke saya waktu mata kuliah manajemen dana bank, kenapa UMM ini digandoli oleh BNI, kemudian kenapa CSR BNI ini juga banyak dinikmati oleh UMM, karena memang uangnya UMM ini banyak di BNI, intinya kan kayak gitu ya. Di sini berarti apa di sini? Bagaimana pelayanan ini bisa menjadikan kita nyaman di dalam melakukan sebuah kegiatan transaksi. Kemudian kalau ada biasanya gini, kalau teman-teman dihadapkan dengan sebuah situasi, apalagi di bagian customer service. Kadang-kadang kan ada orang nasabah, itu kan ada yang ngeyelan, kan kayak gitu kan ya. ATM-nya hilang, kemudian ATM-nya tertelan, kemudian diarahkan oleh bagian customer service, seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang ngeyelan, kayak gitu. Ini nggak boleh marah, nggak boleh kemudian jadi baper, nggak boleh jadi jutek, kan kayak gitu ya. Kita dengarkan dulu sebagai pendengar yang baik, kita mengalah dulu. Mengalah dari apa yang menjadi perdebatan ini tadi. Kemudian kita akan berikan sebuah solusi. Jangan ikut berdebat juga, kan kayak gitu ya. Nanti jangan-jangan kita ngeyel juga, nggak jadi pelayanan nanti. Jadi pertengkaran di customer service, seperti itu. Kemudian fleksibel, artinya di sini kita harus bisa melihat model dari nasabah. Biasanya kalau di bank itu sudah, kalau saya dulu di BSM ya, di BSM itu bagaimana kita mempelajari kriteria dari nasabah. Itu bisa dilihat dari mana? Dilihat dari gesturnya, dilihat dari gayanya, cara ngomongnya, ini nanti akan kelihatan. Kalau Kozi ini kayaknya anaknya sabar, nggak ngeyelan. Kita menyesuaikan customer service. Kemudian ada yang seandainya ngeyelan ya, ngeyelan. Gista ngeyelan apa enggak ya Gista ya? Enggak lah, buat contoh aja. Gista agak protesan kan kayak gitu ya. Gista agak protesan, kemudian nanyanya banyak. Ini customer service nggak boleh bad mood, harus dilayani. Intinya seperti itu. Harus tetap diberikan informasi. Kalau customer service-nya itu tadi jutek, kemudian baperan, ya nasabahnya nggak nyaman kan kayak gitu ya. Ini bagaimana nanti masuk dalam kriteria di dalam melayani nasabah. Sehingga kita harus tahu modelnya. Oh, Birta ini sabar, Windiana ini sabar, Mukti ngeyelan pisan. Ini harus bagaimana kita bisa menghadapi model-model nasabah yang seperti itu. Kadang-kadang permasalahannya sepele jadi rumit. Karena apa? Pengetahuan terkait dengan produk yang diadukan tadi, seperti itu. Sehingga di sini
customer service di sini berperan juga untuk apa? Mengadopsi dari permasalahan yang disampaikan oleh nasabah. Soalnya gini, Gista bilang, Mbak, kok di sini lama ya, antriannya kenapa banyak? Kenapa kok enggak CS2-nya dibuka? Ini sebenarnya apa? Masukan buat bank. Ini data. Data atau informasi yang harus diambil oleh bank untuk apa? Meningkatkan sebuah pelayanan. Seperti itu. Kemudian Berta datang, sudah dibuka 2. Karena tadi Gista tadi sudah menyampaikan apa namanya sarannya pihak dimatikan. Apa namanya? Disampaikan tadi Gista akhirnya apa? Bank mendengarkan. Oke, bank mendengarkan dari keluhan nasabah. Akhirnya apa? Untuk meminimalisir antrian, akhirnya di sini dibuka yang namanya CS2. Berta datang ke CS2 yang tidak biasa melayani. Pasti kan pelayanannya mungkin berbeda. Nanti ada masukan lagi, Mbak yang ini kok ini ya apa namanya nggak enak diajak komunikasi. Kemudian kalau menyampaikan informasi yang terkait dengan apa namanya produk dan layanan bank ini kok terlalu cepat. Ini data. Data ini harus dihimpun oleh pihak perbankan. Jadi kalau mau menyebar kuesioner, ini kan nggak harus apa namanya kalau teman-teman melakukan sebuah penelitian, kalau teman-teman penelitiannya kualitatif, ini kan nggak hanya berbentuk kuesioner, tapi bagaimana menghimpun data berdasarkan dari wawancara. Ini namanya data. Ini yang bisa kita himpun selain kita mengeluarkan atau menyebar kuesioner. Bank boleh menyebar kuesioner melalui Google Form, tetapi di sini ada data yang lebih valid, yaitu apa? Informasi yang disampaikan oleh nasabah kepada bagian front office ini untuk dicatat atau dijadikan sebagai data untuk memperbaiki kualitas pelayanan seperti itu. Kemudian perhatian, tentunya perhatian kayak gitu ya. Kemudian menyenangkan tapi guyonnya nggak boleh yang sampai cegigisan di customer service karena kita menjaga image itu sendiri. Kemudian memberikan sebuah kepuasan terhadap kebutuhan nasabah tadi dengan cara memberikan informasi dan pelayanan produk. Kemudian meja customer service ini biasanya kan ini ya minimal sekali ada yang apa namanya sesuatu hal yang ada di atasnya. Biasanya untuk di meja CS ini sebenarnya apa? Hanya ada hiasan bunga, tapi nggak ada berkas-berkas yang berceceran seperti itu. Karena kalau ada berkas berceceran ini akan apa? Mempengaruhi dari apa? Keindahan di wilayah yang bersangkutan. Seperti sehingga teman-teman kalau ke customer service biasanya hanya ada satu tempat untuk alat tulis saja, kemudian berkas-berkas tidak ada di atas meja seperti itu. Biar kelihatan bersih tadi. Kemudian customer service walaupun ini tadi saya bilang bad mood di bagian depan ya, front office, bad mood dan lain sebagainya, tapi nggak boleh kelihatan kalau bad mood, nggak boleh kelihatan kalau sakit. Karena apa di sini kaitannya dengan penampilan tadi. Rapi pasti, kemudian bagaimana tata letak ruangan ini juga akan mempengaruhi kenyamanan dari nasabah, kemudian kalau di BN itu kita lihat kan ya orange sama hijau warda itu kan ya, itu kan serasi kan ya. Kalau BCA itu kan biru elektrik atau kalau orang Malang bilang itu namanya biru Arema kan kayak gitu ya. Biru Arema dengan kuning itu kan serasi kan kayak gitu. Kemudian kalau CIMB apa namanya niaga itu kan merah sama putih. Intinya cantik tata ruangan yang ada di dalamnya sehingga kerasan kayak gitu ya. Jadi kalau putih semua serasa ada di rumah sakit kan kayak gitu. Kalau nuansa ruangannya putih semua nggak ada ornamen, kayaknya bukan di bank tapi kayak di rumah sakit seperti itu. Kemudian penampilan dari pegawainya tentu di sini. Kemudian tertib, kemudian yang pasti aman, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan teknologi informasi, yaitu sejauh mana teknologi informasi, penggunaan teknologi di dalam pelaksanaan kegiatan perbankan ini tentunya nanti kita bisa melihat canggih nggak alatnya, cepat nggak kerjanya, kan kayak gitu. Ini terkait dengan server yang dimiliki oleh pihak perbankan. Jangan-jangan nanti menginput menginput tabungan aja lamanya minta ampun karena apa terkait dengan server yang dimiliki oleh pihak perbankan seperti itu.
Itu ya. Jadi canggih ini terkait nanti dengan teknologi yang digunakan oleh lembaga yang bersangkutan. Nggih, Ibu Atut nyuwun sewu, mungkin 10 menit lagi nggih, Bu. Oke. Nggih. 15 menit lagi. Insya Allah kurang sedikit. Nanti tanya jawab. Nggih, Ini tadi ya terkait dengan apa namanya pelayanan tadi. Di sini ada etika pelayanan. Nanti di sini bisa diunduh. Di sini nanti akan saya sampaikan di kolom chat terkait dengan link materinya. Sini nanti ya ini tadi yang sudah kita sampaikan. Bagaimana etika pelayanan ini petugas bank di sini, terutama petugas di depan tadi, harus memenuhi dari keinginan atau harapan dari nasabahnya tadi. Hampir terakhir di sini tadi, karena sudah diingatkan Bu Afra tadi kurang 10 menit kan ya gitu ya. Pelaksanaan operasional BPRSI di sini tentunya ini tadi ada customer service, kemudian petugas teller, kemudian ini yang di dalamnya, kemudian ada marketing, kemudian ada AO, kemudian ada back office. Service dan teller tadi sudah banyak kita sampaikan, disampaikan tadi tentang peran dan tugasnya. Marketing ini bagian pemasaran ini biasanya apa? Strategi apa yang akan digunakan oleh pihak perbankan sehingga tadi menyusun skala prioritas kebijakan yang akan diambil oleh lembaga tadi, kemudian planning di dalam penentuan kebijakan ini bagian marketing. Kemudian tidak lupa di sini ada peran AO. Ini yang ramai yang mana ya? Rahmi Bu Rahmi ya, Bu Rahmi. Apa barusan ini belum di-mute. Kemudian di AO ya, di account officer ini punya peranan besar terhadap kinerja perbankan, terutama pada sisi pembiayaan. Karena di account officer ini adalah letak bagaimana meminimalisir terjadinya sebuah kemacetan di dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Mungkin sedikit pengalaman yang saya peroleh di BSM dulu. Kalau di BSM, kalau teman-teman mau melakukan pembiayaan itu ada 33 kriteria yang harus teman-teman penuhi, minimal 90% dari 33 kriteria tersebut masuk. Kalau kurang dari 90%, nggak bakalan jadi nasabah BSM. Ada 33. Kayaknya kalau di waktu perbankan saya itu sudah saya sampaikan ya, 33 itu mulai nanti bagaimana di saat kita menjawab sebuah pertanyaan. Kemudian bagaimana kita mengungkap sebuah kejujuran laporan keuangan itu masuk di dalam 33 kriteria ini tadi yang harus dijawab dengan baik oleh si calon nasabah. Jadi kriterianya masuk di 33 tadi pertanyaan. Jadi kalau 90% ini kurang dari 90%, biasanya nanti di sini ada wawancara lebih lanjut kalau memang di sini tingkat jaminannya ini tinggi seperti itu. Jadi peran pembiayaan ini juga ada di account officer. Ini tadi yang sedikit disinggung tadi terkait dengan kecanggihan dari sebuah layanan yang dimiliki oleh pihak perbankan tadi, yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, peran teknologi di sini tentunya sangat mutlak. Sekarang teman-teman kalau mau nabung kan nggak perlu datang di bank ya, iklannya banyak. Tinggal buka aplikasi, kemudian foto dengan KTP-nya, itu kan sudah bisa menjadi apa? Kita sudah buka rekening tanpa harus datang di kantor layanan, seperti itu. Makanya di sini kan ada laku pandai kan ya, layanan keuangan di luar kantor pokok seperti itu. Sehingga di sini kalau teman-teman bisa melihat terkait dengan teknologi sistem informasi yang ada, kalau di bagian teller ini biasanya penguasaan teknologi ini terkait dengan software yang dimiliki oleh sebuah lembaga ini tadi. Karena software ini nanti yang menentukan proses dari kegiatan operasional ini sendiri. Sehingga teller itu harus paham kapan nanti harus saving data, kemudian memindah data, karena terkait dengan layanan transaksi yang ada, ini kan setiap menit itu kan sudah berubah datanya seperti itu. Nah, di dalam pemanfaatan teknologi informasi ini, setiap bank ini kan sekarang beramai-ramai untuk menarik nasabahnya melalui teknologi informasi ini tadi. Dengan foto
diri dan KTP, kemudian mengisi form pembukaan rekening, kita nggak datang di lokasi atau kita tidak datang di banknya, kita sudah bisa menjadi nasabahnya seperti itu. Ini nanti persaingannya akhirnya tidak hanya persaingan terkait dengan bagaimana pola pemasaran, tetapi bagaimana teknologi informasi ini bisa diadopsi oleh sebuah lembaga perbankan ini. Inilah yang nanti menjadi sebuah persaingan terutama di industrialisasi 4.0 ini tadi, 4.0 terkait dengan sistem informasi yang digunakan oleh sebuah lembaga keuangan. Nah, biasanya tadi kalau teman-teman bertanya tadi, saya milih yang dekat ATM-nya banyak, sama, biar nggak jauh-jauh kalau pilih ATM. Berarti apa di sini? ATM di sini juga merupakan pemanfaatan teknologi yang diambil oleh pihak perbankan. Kemudian termasuk nanti internet bankingnya, e-bankingnya, mobile bankingnya. Di sini sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan. Yang pasti kalau kita sudah menggunakan e-banking, berarti kita harus kita lihat sejauh mana keamanan dari data kita sebagai nasabah, seperti itu. Kalau kemudian gampang dibobol, gampang hilang ya. Karena pada sini kalau teman-teman yang punya m-banking, kemudian semua transaksinya ada di HP, kalau nggak sering dihapus, kemudian HP-nya hilang, itu kan bisa dilacak. Berapa PIN-nya, kemudian berapa saldo akhirnya. Kadang-kadang kita gemes ya, buat mainan aja, Gista, saldoku di hari ini berapa. Sekarang hari ini saya transaksi berapa, padahal sudah ada laporannya. Nah, itu kalau dari sistem ini ya, keamanan atau security di bank, itu sebaiknya data-data yang sudah tidak diperlukan untuk transaksi itu bisa dihapuskan. Karena kalau kita ada sebuah kehilangan pada media mobile banking ini tadi, nanti mudah dilacak oleh yang menemukan dari ini tadi, fasilitas m-banking yang kita punya. Kalau kita nggak segera lapor ke pihak perbankan, seperti itu. Sistem operasional penyaluran pembiayaan di sini ini tadi nanti mungkin lebih banyak ke diskusi ya Bu Afifah terkait dengan nanti bagaimana peran AO ini sebagai garda terdepan di dalam penyaluran pembiayaan. Untuk apa? Meminimalisir terjadinya tingkat kolektibilitas yang tinggi pada sebuah perbankan. Mungkin seperti itu. Tentunya di sini kalau kita berbicara masalah kehati-hatian atau prudential banking, kita sudah mengenal bagaimana nanti meminimalisir terhadap resiko dari kegiatan operasional yang ada di perbankan. Kita kenal namanya 5C sama 5P kan kayak gitu ya. Insya Allah masih hafal semua apa 5C dan 5P kan kayak gitu. Sehingga di sini kalau ditanyakan lagi mungkin mengingat kembali atau ngetes kan kayak gitu ya. Insya Allah ingat semuanya kan kayak gitu. Tapi kalau tadi Pak Rahmat di awal tadi, sedikit ilmunya, sedikit lupanya, karena memang nggak diingat-ingatkan kayak gitu ya, nggak dipelajarin seperti itu. Ini ada sebuah prinsip kehati-hatian yang ada di perbankan atau kita kenal dengan prudential banking principle seperti itu. Kemudian nanti lebih bisa kita diskusikan bagaimana peran dan tugas seorang account officer di dalam mendukung sebuah sistem yang namanya prudential banking principle. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Afifah, lebih lanjut mungkin kita bisa lebih banyak diskusi terkait dengan teknis yang ada di lapangan. Nggih. Matur suwun Ibu atas presentasinya, Masya Allah ini saya juga dapat insight baru nih dari Bu Atut. dari tugas supervisor yang tidak boleh baperan, harus komunikasi, memang harus cekatan, harus punya leadership, terus ada juga manajemen operasional BPRS, kegiatan operasional BPRS, dan lain-lain masih banyak nih. Oke nih, adik-adik sekalian, ada yang mau didiskusikan atau ada yang ditanyakan? Boleh nih, boleh raise hand atau boleh chat di room Zoom ya. Monggo. Dipersilahkan buat adik-adik semua. Gista mungkin mau nanya, atau Joji, atau Mas Rahmat, atau Mbak Windiana.
Ini saya panggil-panggil yang nggak on cam ya. Nggak dibuka ya, Bu? Iya, Mbak Syahira, biar kita ini nggak kayak di radio, Bu. Betul, kayaknya siaran sendiri. Iya, benar-benar. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan merekanya tidur atau ngapain gitu ya, Bu ya. Biasanya kalau di absen langsung muncul. Kalau nanti Iya. sudah dikasih pertanyaan, langsung tutup Iya. lagi, off cam lagi. Enggak. Oh ya, habis ini juga ada absen loh. Ayo. Mohon maaf Bu, lagi di jalan. Oh, siapa ini? Jalan. Oh, Presma. Oke, monggo. Saya Bu, Ya, lagi di jalan. iya, Sambil dengerin. Iya, Mas Mukti mau nanya. Mas Mukti. Iya Bu. Iya mau nanya apa, Mas Mukti? Mengenai tadi Bu, saya lupa di slide berapa mengenai di tentang apa tadi ya? Service excellent. Nah, service excellent tadi kan waktu Ibu Atut menyampaikan materinya, tadi saya beberapa teman-teman saya yang bukan dari ekonomi syariah saya ajak gabung, ayo mendengarkan bareng-bareng lah. Dari kata-kata service excellent tadi kita mengingat persoalan di bank kan ada Bu ya, misal di konvensional itu sebagai tukang penagih atau misalkan apa ya, mengingatkan lah Bu. Dari hal ini kan sebagai orang yang ditagih atau diingatkan terkadang merasa risih Bu. Hal ini kadang menjadi polemik ketika menggunakan nama syariah, namun ketika penagihan tadi ada sesuatu yang tidak nyaman Bu. Ketika muncul ketidaknyamanan berarti kan ada sebuah hal yang bukan dibilang salah Bu, bisa dibilang kurang pas. Ketika hal-hal seperti ini, apakah masih dalam lingkup tanggung jawab perusahaan tadi, dalam artian bank tadi, BPRS tadi, atau dalam hal ini ada otoritas-otoritas lain Bu yang bertanggung jawab mengenai SOP, mengenai tindakan, mengenai kebijakan-kebijakan yang harus diambil, Ibu. Monggo Bu Atut langsung Langsung ya Bu Afifah nggih? Oke. Monggo Bu Nggih. Atut. Baik, terima kasih Mukti pertanyaannya. Di saat kita berbicara terkait dengan sebuah standar pelayanan, terutama yang ada di lembaga keuangan syariah, tentunya di sini di awal tadi ada sebuah prinsip-prinsip syariah yang harus kita junjung seperti itu. Di awal tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana peran dan posisi dari sebuah lembaga keuangan terkait dengan sebuah pelayanan yang harus diterima oleh nasabah tadi. Karena tadi yang disampaikan oleh Mukti, kalau secara karena pas standar pelayanan atau service excellent ini kan jadi pilihan seseorang untuk memilih sebuah lembaga perbankan tadi untuk lebih nyamannya, kemudian secara informasi ini lebih informatif dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait yang disampaikan oleh Mukti tadi, ini biasanya terjadi pada sebuah produk, pelayanan produk yang disampaikan oleh pihak perbankan, yaitu pada produk pembiayaan, kan kayak gitu ya. Jadi di sini ada sebuah SOP sebenarnya yang di saat pelaku account officer atau bagian penagih lah ya tadi ya, kalau tadi penagih tadi, ini sebenarnya sudah ada standarnya. Artinya di sini pihak bank ini tidak boleh sewenang-wenang kemudian melakukan sebuah calling atau memberikan informasi, karena di sini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pihak perbankan terkait dengan tadi pelayanan terkait dengan pembiayaan tadi. Kalau tadi biasanya yang mereka nabung itu biasanya kan pelakuannya lebih manis dibandingkan mereka yang melakukan pembiayaan pada saat pembayaran, kan kayak gitu ya. Kalau tadi disampaikan Mukti ini tadi kan berarti nggak sesuai dengan prinsip syariah seperti itu.
Artinya di sini peran dari Bank Syariah di dalam melakukan pembiayaan atau pelemparan dana kepada pihak nasabah tadi, sehingga pada sini ada fungsi account officer ini tadi. Teman-teman yang sudah magang banyak cerita yang disampaikan ke saya. Bahkan Rahmat itu juga diajak ini loh, apa namanya, bagaimana ini kemarin punya Rahmat kan Ikurma itu ya Rahmat ya, terkait dengan pelayanan. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan ini tadi, yaitu pelayanan prima kan kayak gitu ya. Jadi meminimalisir jadinya sebuah apa namanya pertemuan antara nasabah dengan pihak bank, tetapi data yang akan diambil ini maksimal seperti itu. Ini tadi mengurangi gesekan tadi. Kalau yang disampaikan oleh Mukti ini tadi terkait dengan peringatan, sebenarnya kalau sesuai dengan SOP di perbankan, peringatan itu ada 3. Ada peringatan pertama, kemudian peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Peringatan keempat ini sudah nanti masuk di dalam lelang seperti itu. Kalau kita melakukan sebuah transaksi pembiayaan pada perbankan. Artinya peringatan pertama ini mengingatkan jatuh tempo dari sebuah pembiayaan. Peringatan kedua, ini nanti akan ada sebuah informasi, mau renegosiasi kembali atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini sudah ada penyaranan. Kalau nasabah ini sudah di dalam posisi yang tidak bisa, artinya tidak bisa melanjutkan dari sebuah kegiatan transaksi tadi terkait dengan pembiayaan, ya berarti di sini nanti ada sebuah renegosiasi kembali, memperpanjang waktu pembayaran atau apa namanya memperpanjang waktu pembayaran atau nanti dengan solusi apa namanya pembayaran ini diperkecil untuk sisi pengembaliannya seperti itu. Yang keempat, kalau memang benar-benar ini tidak mampu sebuah nasabah ini sendiri, nanti ada sebuah negosiasi terkait dengan barang yang sudah dititipkan atau kolateral yang ada yang dijaminkan pada pihak perbankan ini untuk melakukan sebuah pelelangan. Jadi jangan-jangan pinjol nanti yang disampaikan oleh Mukti ini tadi. Kalau pinjol itu kan ini ya, sudah nggak ada etika di dalam standar pelayanan. Terlambat sehari sudah teleponnya berkali-kali. Terlambat 2 hari ini sudah naik berkali lipat. Terlambat berapa kali ini sudah apa? Satu yang ada di dalam lingkup. Biasanya di sini apa? Mereka bisa mendeteksi. Seandainya Rahmat ini, contoh ya Mat ya, bukan beneran ya, ikut terkait pinjol gitu Mat. Yang sering di WA Rahmat, jangan-jangan saya juga, karena bimbingan, kan kayak gitu ya. Ini dapat informasi terkait bagaimana keberadaan Rahmat seperti itu. Dana juga dapat kayak gitu. Artinya di sini inilah yang nanti apa namanya tidak sesuai dengan SOP yang ada di perbankan. Kalau pinjol kan sudah nggak masuk di dalam ini ya. Walaupun sekarang pinjol ini kan sudah ada beberapa pinjol yang sudah di bawahnya OJK kan kayak gitu. Tapi kita juga harus perhatikan ada beberapa pinjol yang memang tidak di bawah OJK ini yang bahaya, yang sampai jadi orang bunuh diri, sampai orang jual aset dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di standar perbankan tadi yang sudah disampaikan oleh Mukti, ini ada SOP-nya Mukti. Jadi ada apa namanya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, baru nanti keempat di sini ada sebuah negosiasi terkait dengan kolateral yang ada untuk dilakukan sebuah pelelangan. Mungkin seperti itu. Mukti, saya kembalikan lagi ke Bu Afifah, monggo kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih banyak Ibu Atut atas jawabannya dan tanggapannya. Oke. Masih di mute Bu Afifah. Oh Bu Mila. Aku biasa soal depannya, padahal Bu Mila. Maaf nggih. Biasanya Bu Mila kok Bu Afifah, kok malah nggak enak. Iya nggak apa-apa. Bu Afifah yang PAI nanti. Iya. Iya kemarin saya juga pengennya Bu Afifah, tapi katanya nggak boleh soalnya ada yang sama. Jadi iya, Bu Afifah Bu PAI nanti. Oke Bu, mau nama-nama oke. Terus nih Bu. Sama-sama. Bukti atas pertanyaannya. Lanjut Mas Usama ya. Monggo. Mungkin bisa on kamera atau langsung aja disampaikan Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya wabarakatuh. langsung pada Bu Atut ya. Oke, nih Bu, kan dalam prinsip syariah kan adanya kita harus jujur kan dalam penjualan dan pembelian.
Okey, di sewaktu saya magang dan saya lihat bukan hanya di waktu magang, tapi lihat situasi bank sekarang di Indonesia itu, di bahagian marketing itu hanya menceritakan keindahan satu produk, tetapi tidak menceritakan bagaimana akibatnya ataupun efeknya. Terus, apakah itu sudah cukup dengan prinsipnya? Padahal kalau kita pelajari dengan sebenarnya syariah itu kita harus menceritakan apa yang terjadi dan apa yang akan setelah itu terjadi. Tetapi pihak bank syariah itu sendiri tidak melakukannya dengan sempurna. Apakah harus ada sesuatu rencana ataupun sesuatu tindak lanjut yang harus dilakukan agar semua nasabah itu merasakan bahawa syariah ini lebih aman daripada konvensional? Itu aja, Bu. Langsung memilah ya? Atau nunggu pertanyaan lagi? Langsung saja, Bu. Langsung. Oke. Baik, terima kasih Usama. Ini sudah kita pelajari di manajemen pemasaran ya. Artinya ada sebuah strategi-strategi yang dilakukan oleh sebuah lembaga di dalam melakukan kegiatan pemasaran. Termasuk nanti bagaimana produk ini bisa dikenalkan kepada masyarakat. Yang namanya strategi pemasaran biasanya yang ditawarkan adalah yang baik-baik kan kayak gitu ya. Walaupun kalau tadi sesuai dengan prinsip syariah apakah sudah sesuai atau tidak kan kayak gitu ya. Tadi pertanyaannya Usama. Artinya di sini di saat seorang marketing di sini menyampaikan sebuah produk katanya Usama tadi yang baik-baik, sehingga di sini apa informasi yang disampaikan sepanjang informasi itu benar. Kalau nasabahnya nggak tanya nanti dampak dan lain sebagainya, ini kan yang disampaikan kan sesuai dengan strateginya tadi. Saya nggak mungkin bilang, soalnya saya memperkenalkan prodi ekonomi syariah. Tentunya kan semua yang baik ini harus ditampilkan, kan kayak gitu ya. Karena emang nggak ada jeleknya, kan kayak gitu ya. Karena nggak ada jeleknya. Jadi yang baik ini yang inilah untuk strategi promosi terkait dengan kejujuran dan lain sebagainya. Ini tentunya ada sebuah etika di dalam penyampaian ini tadi. Sepertinya kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu kan juga seorang pedagang, kan kayak gitu. Kalau memang ini kurmanya busuk, ya bilang busuk. Kalau kurmanya baik, bilang baik, kan kayak gitu ya. Termasuk produk yang ada di perbankan. Karena apa? Setiap marketing itu pasti akan apa? Memberikan sebuah informasi terkait kebaikan. Ya diinformasikan kebaikan saja. Dampak negatifnya tidak diinformasi karena itu terkait dengan strategi. Artinya di sini, contohnya dalam sebuah tabungan dengan prinsip mudharobah seperti itu ya. Tabungan dengan prinsip mudharobah tentunya di sini nasabah datang kepada pihak bank kemudian menyerahkan pengelolaan dananya kepada pihak perbankan seperti itu. Sehingga di sini pada bagian customer service, pada bagian tel sudah diberikan informasi bahwasanya di saat kita menabung 1 juta, nisbah bagi hasil dari pengelolaan dana ini 40% untuk nasabah, 60% untuk pihak perbankan, kan ya itu ya. Ini informasi terkait dengan produk. Sehingga di sini nanti bagian customer atau bagian marketing nanti akan memberikan apa? Informasi terkait dengan pelayanannya, kemudian keuntungan di saat kita saving pada bank yang bersangkutan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau nanti loss terjadi sebuah loss sharing diceritakan nggak kepada nasabah? Ini kan nggak mungkin diceritakan. Artinya petugas dari marketing ini tadi akan memberikan gambaran sebuah produk saja. Ketidakjujurannya contohnya gimana Usama? Mungkin saya karena Usama lihat sudah magang mungkin ada informasi baru terkait dengan ketidakjujuran sebuah lembaga. Contohnya di mana Usama? Oke, contohnya ketika kan kita menawarkan satu produk dengan mobil lah, contoh mobil kan. Kita menawarkan mobil, lepas itu dari bank itu dia bilang tanpa bayaran. Oke, tanpa depo. Oke, 0 depo. Terus nasabah itu tertarik mengambil, kemudian setelah 3 bulan pembayaran baru mendapat mobil tersebut. Kan itu sepertinya padahal mereka bilang Anda registrasi langsung dapat mobil. Tapi tidak mengatakan 3 bulan setelah angsuran baru bisa dapat mobil. Oke, itu contoh yang pertama. Yang kedua itu ketika saya melakukan penawaran di salah satu bank,
untuk pengembalian uang dengan agunan, adalah agunan yang tertentu. Kemudian mereka itu mengatakan sekiranya tidak dapat, dia tidak menyatakan sekiranya tidak dapat membayar selama 3 kali, maka agunan tersebut akan disita oleh bank. Dari situ saya melihat ada kerugian dan tidak sesuai dengan syariah. Terus apabila saya mempraktikkan dengan cara saya sendiri yang berbentuknya dengan syariah, saya mengatakan sekiranya Anda melakukan pengembalian refinancing ini, kalian akan mendapat kalian akan disita. Jadi di situ apabila saya menceritakan itu impaknya, mereka itu lebih berhati-hati, tetapi malah ada yang lebih berhitung-hitung dan merasakan itu benar syariah, dan mereka menyatakan, oh, itu berarti kalian ini lebih syariah dari konven. Ya, saya mengatakan iya benar, karena saya menceritakan kebaikan dan keburukannya lebih detail. Setelah itu seminggu kemudian nasabah tersebut, ramai nasabah yang ingin mengambil refinancing tersebut. Setelah saya menyatakan begitu, daripada 100, saya mendapat 8 orang yang lebih tertarik untuk mengambil tersebut. Setelah saya menceritakan apa impaknya dan apa kelebihannya. Di situlah yang saya merasakan apabila marketing lain melakukan tidak menyatakan impaknya, tetapi menyatakan keindahannya saja sampai orang menyatakan berapa bunganya, per bulannya berapa. Kan padahal sudah menyatakan itu adalah syariah. Apabila kita menjelaskan lebih detail bahwa impaknya berbentuk syariahnya bagaimana, jadi mereka itu lebih terbuka untuk menerimanya. Itu aja, Bu. Oke. Terima kasih feedback dari Usama. Ya, inilah sebenarnya tadi fungsi dari AO tadi ini tadi. Account officer di saat mereka harus apa? Menghadapi nasabah pembiayaan. Sebenarnya tugas AO ini harus apa? Menjelaskan secara detail dari apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang nasabah. Tadi yang disampaikan oleh Usama tadi, ini memang banyak terjadi. Artinya di sini, apakah akad ini tadi yang disampaikan di saat kita melakukan sebuah kegiatan transaksi, selanjutnya sesuai atau tidak? Tentunya tadi, kalau tidak sesuai dengan akad ini ya yang disebut dengan pelanggaran dari sistem syariah itu sendiri. Ada bagian DPS tadi, Dewan Pengawas Syariah, harus mampu melihat dari sejauh mana kegiatan operasional yang ada di lembaga perbankan tadi, baik Bank Syariah atau BPRS ini sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Kalau tidak, tentunya di sini DPS harus turun tangan terhadap kegiatan operasional yang ada. Bisa jadi kalau pelanggarannya ini memang terlalu banyak, DPS juga bisa mencabut, nanti melaporkan kepada DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk bisa mencabut izinnya. Mungkin teman-teman sudah pernah saya juga ceritakan ya terkait dengan keberadaan BMT dan keberadaan BPRS yang ada di Kota Malang pada saat itu. Kebetulan saya riset terkait dengan mekanisme operasional perbankan mekanisme operasional kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ternyata apa di sini? Mereka itu tadi lebih kejam dari bank konvensional ada juga. Artinya apa di sini? Menetapkan sebuah prosentase ini tidak dengan menggunakan prinsip syariah. Artinya nisbah itu bukan berdasarkan dari berapa profit yang akan diperoleh oleh si nasabah atau berapa profit yang akan diperoleh oleh bank untuk dibagikan, tapi berdasarkan nominal dari yang ada. Ini kan sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian itu tadi tugas seorang customer service, tugas seorang AO, seperti yang disampaikan Usama tadi ya, karena waktu magang Usama ini lebih diberikan kelonggaran oleh pihak Penin Dubai ya, untuk ikut serta di dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Jadi Usama dan kawan-kawan waktu itu ada Sunanda, kemudian ada Vanessa ya kalau nggak salah, ini kan merasakan apa yang ada di dalam kegiatan perbankan syariah secara real kan seperti itu. Sehingga di sini tadi kembali kepada tugas seorang AO, tugas seorang customer service, yaitu memberikan sebuah informasi yang bermanfaat dan kemudian mengarahkan kepada pemanfaatan produk yang ada. Tadi sudah dilakukan Usama tadi. Artinya apa? Jadi refinancing ya Usama terhadap akad musyarakah ya yang ada di
Panin Bank tadi yang diteliti oleh Usama seperti itu. Yang refinancing itu ya musyarakah mutanakisah. Musyarakah ya, punyanya Usama itu kan ya. Akhirnya kan dengan penjelasan tadi akhirnya apa? Nasabah ini paham dengan kondisi yang sebenarnya itu seharusnya itu yang disampaikan di saat awal akad seperti itu. Bagaimana pelaksanaan dari akad sampai dengan dampak nanti yang terjadi di saat memang ada apa namanya miss dari seorang nasabah terhadap dari akad yang sudah disepakati bersama seperti itu. Ya Bu, walaupun ketika kami menjelaskan itu ditegur oleh senior marketing kan, dia tegur kenapa menceritakan, tapi itu yang mereka ingin tahu sebenarnya, bukannya keindahannya itu. Nasabah itu kan dia nanya, kalau dihitung begini dapatnya begini, kenapa jadi begini? Jadi di situ kami menceritakan segala-galanya, tapi tidak menceritakan backing point-nya berapa. Maksudnya apabila pembayaran begini, setelah itu tidak bisa membayarkannya, mereka akan dapat kembalian. Begitu. Kan ada breaking point di setiap bank itu, tapi itu kami tidak jelaskan. Itu adalah rahasia. Oke, ya ini tadi masuk dalam apa? Apakah bank ini sudah mampu nggak melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam kegiatan operasional tadi? Sudah membentuk yang namanya ta'awun? Sudah membentuk prinsip keadilan? Jangan-jangan nanti ada yang terdolimi antara pihak nasabah dengan pihak banknya? Kemudian ada nggak manfaat dari apa yang sudah disampaikan? Kemudian prinsip tawazun tadi, bagaimana apa namanya nasabah dan lembaga ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang nanti saling satu untung, satunya juga harus untung seperti itu. Dan kemudian yang pasti keberadaan lembaga ini menjadikan rahmatan lil alamin atau tidak, kan kayak gitu kan ya. Itulah sebenarnya ini prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pelaksana dari kegiatan manajemen operasional pada lembaga perbankan seperti itu. Kalau mungkin kalau makanya kan magang itu ini ya Usama ya, banyak informasi yang didapatkan. Artinya yang diketahui oleh masyarakat ini terkadang tidak sesuai dengan kegiatan yang nyata yang ada di perbankan. Makanya itu tadi buktikan juga ilfil itu terhadap perbankan syariah yang lebih bank syariah ternyata tidak berprinsip syariah tadi. Itu sebenarnya bukti itu. Bukti itu Bu Mila yang saya ceritakan tadi itu. Sehingga dia nggak mau magang di BSI itu. Ya bukti ya. Kan jadi permasalahan, jadi judul proposal kan akhirnya. Dari permasalahan bisa jadi judul nggih, Bu. Betul. Jadi masalahnya Mukti pribadi jadi judul skripsinya kan kayak gitu. Nggih. Nggih. Matur suwun Ibu. Sampun, nggih. Nggih. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut ini dari Joji mungkin, atau Mbak Ainun atau Mbak Windiana. Mbak Windiana atau Mas Rahmat nih. Hamba Allah itu siapa itu? Hamba Ya Allah. Kayak mau ini nyumbang gitu ya, hamba Allah. Hamba Allah, nanti jangan lupa absennya jangan hamba Allah ya. Nggak ada di LMS, nggak ada hamba Allah namanya. Oke, Bu. Kayak Jumat gitu ya, hamba Allah gitu. Oke. Syahira, Asmaul Wafira atau Sahiatul? Atau sudah nih, yang lainnya sudah jelas? Sudah cukup Bu, jelas Bu. Nggih. Oh, nggih Bu. Mungkin bisa disimpulkan Bu dari pertemuan ini. Nanti kita penutupan. Oke. Terima kasih Bu Mila, terima kasih teman-teman peserta semuanya, Bapak Ibu dosen dari Prodi Ekonomi Syariah. Artinya di sini yang paling mendasar dari sebuah lembaga keuangan dari perbankan atau BPRS
kita harus memegang teguh yang namanya prinsip-prinsip Islam di dalam kegiatan operasional perbankan tersebut. Karena prinsip Islam ini akan menyeluruh tidak hanya pada sebuah pelayanan saja, tapi bagaimana sebuah etika dari sebuah lembaga ini nanti bisa menjadi sebuah keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya. Karena di sini kalau kita berbicara masalah keberadaan lembaga keuangan syariah, yang semoga nanti ini pemerintah lebih banyak dukungan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah lagi, kemudian bagaimana nanti bisa menaikkan market share dari perbankan syariah. Artinya di sini sejauh mana kemanfaatan dan dari keberadaan lembaga keuangan syariah ini tadi tidak hanya untuk skup dari masyarakat muslim tadi, tapi bagaimana menebarkan yang namanya sebuah kebaikan. Artinya di sini keberadaan perbankan syariah, keberadaan lembaga keuangan syariah ini menjadi sebuah prinsip rahmatan lil alamin untuk kita semua. Dengan catatan di dalamnya ini tadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau tadi yang dikatakan Usama, ternyata ada pelencengan dari prinsip syariah. Inilah yang nanti menjadikan apa? Brand mark dari bank syariah ini menjadi negatif terhadap pengetahuan masyarakat sekitar. Artinya di saat kita masuk di dalam supervisor nantinya bagaimana kita bisa amanah di dalam menjalankan kegiatan operasional yang ada dalam lembaga yang kita ada di dalamnya dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip Islam, termasuk nanti di saat kita menyelesaikan masalah pembiayaan, tentunya di sini ada SOP yang harus kita lakukan. Nggak harus kemudian telepon berkali-kali setiap menit, setiap detik menanyakan kapan mau bayar. Inilah yang nanti menjadikan ketidaknyamanan dari sebuah proses pelayanan dari nasabah dari bank terhadap nasabah. Mungkin seperti itu, Bu Mila. Oke, matur suwun Ibu, sangat bermanfaat materi yang di-sharing pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Oke, teman-teman, baik para hadirin yang saya banggakan, demikianlah acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk pemateri yang sudah sharing ilmunya. Satu pantun lagi. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa memberi makanan. Demikian tugas moderator saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya juga mau pantun dong, Bu Mila. Monggo, Pak. Ketagihan buat pantun jadinya. Siang-siang minum jus tomat, enak kan ya? Hilanglah rasa dahaga. Semoga workshop ini bermanfaat sehingga menjadi berkah bagi kita semua, insya Allah. Insya Allah, amin, amin, amin. Oh ya, sebelum berakhir, mari kita itu dulu ya, ambil sesi foto. Sebentar ya. Coba semuanya di-on-kan kameranya ya. Oh, adiknya. Jangan disuruh ngulangi pantunnya lagi ya, lupa kayaknya. Tadi langsung keluar aja gara-gara Bu Mila ini tadi. Iya Bu, saya soalnya kalau ngajar juga gitu. Pokoknya semuanya harus on cam. Soalnya saya hati deh Bu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya. Satu sisi lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lanjutnya ya. Materi sudah saya share di room Zoom ya, sama absennya jangan lupa. Oh ya, selanjutnya saya Afifah Nurmilatina selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatul majelis subhanallah. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dan terima kasih untuk Bu Atut atas sharing ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah-salah menyampaikan ya. Ya, terima kasih. Ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya izin live ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.